Sebuah ruang rahasia di salah satu sudut kota Taipei menjadi saksi bisu sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi kepada seorang wanita berusia 52 tahun. Tempat yang dianggap sebagai padepokan suci itu malah menjadi sebuah tempat penyiksaan. Namun yang juga cukup menggemparkan publik adalah adanya nama selebritas yang terlibat dalam lingkaran sesat ini. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita paruh-baya itu bernama Chai. Hidupnya berubah 180 derajat saat ia bertemu dengan pria bernama Wang. Wang sendiri adalah sosok yang dihormati banyak orang di Taiwan. Ia dikenal sebagai pimpinan spiritual, sementara Chai bekerja sebagai akuntan pribadi Wang sekaligus muridnya. Wang yang punya nama asli Jiang ini dikenal luas di kalangan elit kelas atas di Taiwan. Ia pernah berkecimpung di dunia bisnis, diklaim menguasai beberapa ilmu bela diri, dan telah menulis sejumlah buku keagamaan spiritual Buddhis yang cukup diminati banyak orang. Para pengikut Wang memanggilnya Shangren atau Rinpoche yang berarti guru, sebuah gelar dalam tradisi Buddha yang merujuk pada seseorang yang dihormati karena kebijaksanaan dan pencerahan spiritualnya. Dalam lingkaran itu, Wang punya otoritas paling tinggi. Saking dihormatinya, pengaruh Wang bahkan menembus dunia hiburan Taiwan. Salah satu buktinya adalah Li, seorang aktor terkenal yang wajahnya cukup sering wirawiri di layar kaca yang ternyata merupakan salah satu murid yang cukup dekat dengan Wang. Namun, meski menyandang gelar spiritual yang agung dan dikelilingi oleh kaum elit, kehidupan pribadi Wang nyatanya tidak lepas dari urusan duniawi. Pada tahun 2024, persoalan rumah tangga Wang menjadi titik awal sebuah tragedi. Saat itu, Wang tengah menghadapi proses perceraian, dan disinilah petaka bagi Chai dimulai. Sebagai akuntan pribadi Wang, Chai ditugaskan untuk mendata semua aset yang dimiliki oleh Wang dan istrinya selama mereka menikah. Sebagai akuntan yang ditugaskan melakukan tindakan administratif, Chai berlaku jujur dengan memberikan detail tersebut ke pengadilan. Alhasil, pada proses sidang perceraian, mantan istri Wang mendapatkan harta gonogini yang dirasa oleh Wang terlalu besar. Karena merasa tidak terima itulah, entah bagaimana, Wang percaya bahwa ini adalah kelalaian dari Chai, si akuntan pribadinya. Jadi secara ringkasnya, Wang menuduh Chai dalam proses perceraiannya melakukan kelalaian yang dipercaya oleh Wang sebagai penyebab ia mengalami kerugian finansial hingga ratusan juta dolar Taiwan. Wang yang kini harus menyerahkan harta gonogini yang adil kepada mantan istrinya pun murka. Dan parahnya, respon Wang setelah itu tak mencerminkan seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan welas asih seperti yang ia tuliskan dalam semua bukunya. Ia merespon kondisi tersebut dengan emosi yang tidak terkontrol. Awalnya, Wang mulai memerintahkan semua muridnya untuk melakukan hal yang ia sebut dengan hukuman pertobatan kepada Chai. Titah tersebut merupakan tindak kekerasan dengan label spiritual yang dilakukan oleh Wang untuk dapat melakukan tindakan penghukumannya kepada Chai. Oleh karena para muridnya mempercayai Wang adalah seorang guru yang bijaksana, mereka pun patuh dengan perintah yang diberikan oleh Wang. Akan tetapi selain itu, yang lebih membuat miris adalah tidak adanya rasa bersalah ataupun pemahaman bahwa apa yang telah mereka lakukan itu merupakan sebuah tindak penganiayaan. Dalam benak mereka, apa yang mereka lakukan atas perintah Wang adalah sebuah kewajiban. Sederhananya, mereka merasa sedang melaksanakan perintah pemimpin rohani yang bermakna secara spiritual. Itulah mekanisme yang membuat di dalam komunitas tak ada yang berani menghentikan Wang, sang guru spiritual. Padahal sudah jelas, yang terjadi setelah itu bukanlah sebuah pertobatan, melainkan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis.
Dalam proses hukuman pertobatan itu, Chai dicukur gundul di hadapan semua orang yang ada di komunitas tersebut. Setiap harinya, Chai dipaksa berlutut dan membungkuk hingga kepalanya menyentuh lantai sampai 500 kali per hari. Bisa dibayangkan, 500 kali membungkuk, berlutut, membungkuk lagi, berlutut lagi dalam satu hari. Tentu sendi otot serta tulang belakang manusia tidak dirancang untuk menanggung beban seperti itu. Tak cukup sampai di situ, Chai juga dipaksa berlari lalu melompat setinggi mungkin untuk menyentuh bola lampu yang menggantung di langit-langit ruangan. Semua itu bukan hanya ancaman belaka, namun adalah fakta yang dialami oleh Chai selama periode penyiksaan sebelum hari terakhirnya tiba. Malam itu tepat pada tanggal 23 Juli tahun 2024, Wang mengumpulkan para pengikutnya di sebuah kedai teh. Pertemuan itu dibingkai sebagai sesi diskusi, padahal kenyataannya itu adalah sidang yang sengaja digelar oleh Wang untuk menghakimi Chai. Di kedai tersebut, Chai menerima caci dan makian serta kekerasan fisik yang tidak terbayangkan. Ia didorong, ditarik, ditendang dan dihina terus-menerus selama 5 jam tanpa henti. Di tengah-tengah penyiksaan yang brutal tersebut, Wang memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi lebih awal. Sebagai otak di balik hukuman ini, ia memilih tidak berada di sana hingga akhir, entah untuk mengamankan alibi atau sengaja membiarkan murid-muridnya menyelesaikan tugas kotor itu sendirian. Ini adalah tindakan yang sangat pengecut. Sebagai seseorang yang diagungkan merupakan guru spiritual dengan otoritas tertinggi, ia yang menyulut api amarah, namun ia juga yang pertama kali melarikan diri sebelum tangannya ikut kotor. Dengan pergi terlebih dahulu, Wang mencoba mencuci tangan secara hukum yang membuat seolah semua penganiayaan yang dialami oleh Chai murni akibat luapan emosi murid-muridnya. Naasnya, para murid yang sudah terlanjur dicuci otak oleh Wang itu tidak menyadari bahwa mereka sedang ditumbalkan. Tanpa pengawasan sang guru, intimidasi di dalam ruangan justru makin tak terkendali. Hingga akhirnya tubuh Chai menyerah sepenuhnya. Ia roboh di lantai kedai teh dan tidak sanggup berdiri lagi. Para murid Wang yang melihat hal tersebut, alih-alih memanggil bantuan medis, mereka malah mengikat tubuh Chai dengan lakban di atas sebuah troli barang, lalu mendorongnya untuk kembali ke Jingxe atau padepokan spiritual mereka. Entah para murid sadar atau tidak kalau saat itu Chai sudah berada di ambang kematian. Keesokan paginya, para murid melihat Chai sudah dalam kondisi meninggal dunia. Di saat itulah baru mereka menghubungi pihak kepolisian. Tapi dalam laporannya, mereka menyebut kalau penyebab kematian Chai tidak diketahui. Tak lama kemudian polisi pun tiba. Mereka memeriksa tubuh Chai dan menemukan luka akibat pukulan serta memar yang begitu parah. Chai ditemukan meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi jasad yang babak belur seperti itu jelas menunjukkan kalau Chai meninggal bukan karena sakit atau kecelakaan, melainkan pembunuhan. Oleh karena itu, polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Mereka langsung melakukan otopsi pada jasad Chai dan hasilnya penyebab kematian Chai pun terungkap. Sel otot dalam kerangka tubuh Chai hancur yang akhirnya menyumbat ginjal dan memicu kegagalan organ secara berantai. Semua itu karena tubuh Chai yang dipaksa menerima tekanan fisik secara ekstrim. 500 kali membungkuk sehari, berlari dan melompat sampai dipukuli selama 5 jam bukan hanya bentuk penganiayaan. Itu adalah pembunuhan yang berlangsung secara perlahan. Berbekal bukti medis yang tak terbantahkan ini, polisi langsung bergerak mengamankan 13 orang yang berada di lokasi kejadian termasuk Lee, sang aktor yang merupakan murid terdekat Wang. Disinilah konspirasi mereka mulai runtuh.
Polisi berhasil menemukan sebuah rekaman video rahasia di dalam ponsel salah satu pelaku yang merekam jelas detik-detik eksekusi tersebut. Kebohongan yang sudah mereka susun rapi di grup chat untuk mengelabuhi petugas seketika menjadi tidak berguna. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang dan melelahkan, kasus ini akhirnya siap disidangkan. Pada bulan Maret tahun 2025 lalu, Jaksa Penuntut Umum resmi mendakwa 13 orang termasuk Wang dan Li dengan dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pemaksaan, serta pemalsuan dokumen. Dan di antara ke-13 terdakwa itu, tentu Lila yang mendapat sorotan tersendiri dari publik Taiwan. Bukan hanya karena statusnya sebagai seorang selebriti, tapi karena perannya dalam kasus pembunuhan Chai. Diketahui pada malam tanggal 23 Juli atau tepatnya saat Chai dianiaya, Li dan istrinya ternyata berada di kedai teh itu sepanjang malam. Li ternyata juga menyaksikan Chai tergeletak tidak berdaya di lantai, tapi ia justru mengeluarkan perkataan yang dingin kepada Chai seperti, "Jangan pura-pura kesakitan Chai, minta maaflah dan kamu akan diampuni." Kalimat itu diucapkan Li kepada wanita yang tengah sekarat. Selanjutnya adalah tentang peran Li dalam mengatur semua sandiwara ini. Saat itu, Wang yang menyadari betapa seriusnya situasi langsung memerintahkan Li untuk menggunakan keahliannya. Pengalaman Li dalam dunia akting ternyata berguna dalam kondisi yang tak pernah ia bayangkan. Kala itu, Li membuat sebuah grup percakapan dan di dalam grup tersebut, Li bertindak sebagai sutradara. Di sana ia menyusun skrip dan narasi yang harus diikuti ke-13 orang anggota yang turut serta menyiksa Chai untuk menghadapi pertanyaan penyidik. Setiap orang diajarkan apa dan bagaimana cara mengatakannya serta bagian mana yang harus dihilangkan. Dan memang benar, rencana itu hampir berhasil. Di fase awal penyelidikan, polisi sempat menemui jalan buntu karena ke-13 orang itu memberikan kesaksian yang benar-benar sama seakan tanpa celah. Namun ada satu hal besar yang tidak diperhitungkan oleh Wang maupun Li. Di dalam lingkaran fanatik itu, nyatanya ada satu anggota yang hatinya tergugah oleh rasa bersalah. Karena panik, orang ini diam-diam menyalakan perekam suara di ponselnya saat Li sedang sibuk mengajari mereka cara berbohong. Seluruh instruksi licik si aktor terekam secara utuh dalam sebuah file audio. Hebatnya, file rahasia ini tidak pernah dihapus. Dan pada akhirnya rekaman itu diserahkan ke tangan penyidik sebagai bukti kunci. Dengan bukti tersebut, pihak penyidik memiliki informasi konkret tentang adanya konspirasi guna menghalangi proses penyelidikan. Di titik ini, tekanan terhadap Li semakin meningkat. Demi menghindari vonis yang lebih berat ke depannya, Li memutuskan untuk setuju menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Dan sebagai bentuk ia mau bekerja sama, Li memberikan identitas lengkap semua orang yang hadir pada malam tanggal 23 Juli serta detail apa saja yang mereka lakukan kepada Chai. Seluruh narasi yang ia susun dengan baik, Li robohkan dengan tangannya sendiri. Dengan bukti tambahan yang polisi dapatkan itu, kasus ini pun bergulir cepat ke pengadilan. Namun di tengah riuhnya proses persidangan, ada hal yang tak terduga yang dilakukan oleh Li dan istrinya. Tepat di pertengahan tahun 2025, Li dan istrinya, Jian, yang saat itu berstatus sebagai tahanan luar dengan jaminan, mengambil langkah tak terduga. Melalui kuasa hukumnya, mereka menghubungi keluarga Chai untuk menyampaikan keinginan berdamai. Setelah berbagai pertimbangan, keluarga Chai akhirnya setuju untuk bertemu. Pertemuan demi pertemuan pun digelar hingga 4 kali di sebuah kantor pengacara. Di setiap sesi itu, Li selalu hadir secara langsung. Di setiap pertemuan itu pula, Li dikabarkan memohon maaf kepada keluarga Chai
dengan cara membungkuk sedalam-dalamnya sembari mengungkapkan betapa ia menyesali perbuatannya. Demi membuktikan kesungguhannya dalam mengejar pengampunan dari pihak keluarga Chai, Lee mengambil langkah ekstrim. Ia membongkar semua rahasia yang terjadi pada malam maut di mana Chai dianiaya tanpa ada yang ditutupi. Ia menjabarkan kronologi kejadian secara blak-blakan, bahkan merekonstruksi ulang secara spesifik setiap gerakan yang dilakukan oleh masing-masing orang di dalam kedai teh kala itu. Lee membedah siapa melakukan apa dan siapa yang harus bertanggung jawab atas luka yang mana. Melalui pengakuan jujur yang menyakitkan inilah, untuk pertama kalinya, keluarga Chai mendapatkan gambaran utuh tentang kekejaman apa saja yang harus diterima oleh Chai di momen-momen terakhir hidupnya. Untuk pihak keluarga, informasi ini sangat penting agar mereka bisa lebih memahami apa yang Chai alami di malam itu, terutama tentang siapa saja yang terlibat. Akhirnya pada bulan Februari tahun 2026 lalu, perjanjian damai antara Lee dengan keluarga Chai pun ditandatangani. Lee dan istrinya, Jian, membayar kompensasi dalam jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah menemui titik temu dengan pihak Lee, keluarga Chai kemudian menyampaikan pernyataan mereka ke pengadilan bahwa mereka mendukung pertimbangan hukuman yang lebih ringan kepada pasangan tersebut. Melihat pergerakan Lee yang mulai blak-blakan membuka semuanya, Wang pun mulai panik. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai otak utama dalam kejadian ini berada di ujung tanduk dan jeratan hukuman berat pasti sudah menantinya di depan mata. Sadar bahwa ia tidak bisa lagi mengelak, Wang akhirnya terpaksa menurunkan egonya. Melalui kuasa hukumnya, ia juga mengikuti langkah Lee untuk bertemu dengan keluarga Chai. Demi menghindari vonis terberat dari hakim, Wang juga akhirnya mencapai kesepakatan damai dengan keluarga Chai dan membayar kompensasi dalam jumlah yang sangat fantastis sebagai bentuk pertanggungjawaban material. Namun meski demikian, tidak serta-merta Wang mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun Wang sudah membayar kompensasi kepada keluarga Chai, ada satu detail yang membuat hakim tetap tidak memberikan ampunan penuh kepadanya. Saat mediasi di paruh kedua tahun 2025 lalu, Wang menolak menyerahkan surat pengakuan kronologi kasus secara tertulis kepada keluarga Chai dan pengadilan. Di dalam persidangan pun ia hanya mengakui sebagian fakta dan tetap keras kepala menolak mengaku bersalah secara penuh. Tentu saja hakim melihat sikap Wang itu tidak menunjukkan adanya penyesalan, melainkan taktik licik yang sama seperti saat kasus ini pertama kali terjadi pada tahun 2024 lalu. Pengadilan mengungkit kembali bagaimana sejak hari pertama Chai meninggal, Wang adalah orang yang menginisiasi gerakan menutup-nutupi fakta. Wang juga memanfaatkan posisinya sebagai guru spiritual. Ia mengumpulkan semua ponsel muridnya, menghapus riwayat percakapan, dan ikut merancang skenario palsu. Bagi hakim, tindakan masa lalu dan sikap keras kepalanya selama proses penyelidikan dan persidangan membuktikan kalau Wang adalah orang yang secara terorganisir merusak proses peradilan. Pada tanggal 12 Mei tahun 2026, Pengadilan Negeri Taipei akhirnya menjatuhkan putusan. Wang, sang pemimpin spiritual yang menjadi dalang atas penganiayaan sekaligus orang yang aktif mengganggu penyelidikan, divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Lee divonis 1 tahun 10 bulan penjara dengan masa percobaan 5 tahun. Sedangkan sang istri Jian divonis 1 tahun 8 bulan dengan masa percobaan 5 tahun. Dengan putusan ini, pasangan suami istri tersebut tidak perlu mendekam di penjara selama mereka mematuhi syarat ketat dalam masa percobaan. Dalam keterangannya, majelis hakim menegaskan alasan dibalik kontrasnya vonis tersebut. Hakim menilai sikap yang ditunjukkan oleh Lee dan Wang berbeda 180 derajat.
Di satu sisi, Lee langsung memberikan keterangan yang jujur dan komprehensif sejak awal. Dan tak hanya itu, ia dan istrinya juga aktif mendatangi keluarga Chai untuk meminta maaf, mengungkap kebenaran, serta membayar kompensasi hingga pihak keluarga memberikan pengampunan tertulis. Namun di sisi lain, meski Wang ikut membayar kompensasi, ia tidak menyelesaikan semua aturan dalam proses peradilan. Dengan keras kepala, Wang tetap menolak mengakui kesalahannya dan berusaha menyembunyikan fakta keterlibatannya. Namun keadilan di atas kertas seringkali menyisakan luka mendalam bagi yang ditinggalkan. Setelah sidang usai, kakak kandung Chai memberikan keterangan kepada wartawan. Dengan suara berat, pihak keluarga menumpahkan kekecewaan mereka atas vonis Wang. Bagi mereka, 12 tahun penjara terlalu ringan untuk nyawa Chai yang direnggut secara kejam. Sejak tragedi itu, kedua orang tua Chai tidak pernah berhenti menangis. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa dari 13 orang yang menyiksa Chai malam itu, hanya Lee dan istrinya yang datang langsung untuk bersujud meminta maaf. Sisanya termasuk sang guru spiritual, Wang, tidak pernah mengucap satu pun kata maaf hingga vonis dibacakan. Kasus ini berjalan hampir 2 tahun lamanya, dan dalam jangka waktu tersebut, publik mulai bertanya-tanya, bagaimana otoritas religius bisa digunakan untuk membenarkan kekerasan? Sayangnya fenomena mengerikan ini seperti tidak pernah benar-benar selesai. Tempat tertutup berkedok spiritual seringkali berubah menjadi penjara psikologis di mana para pengikutnya kehilangan akal sehat dan hati nurani demi mematuhi sosok yang mereka anggap suci. Menurut kalian sendiri, apakah vonis 12 tahun untuk sang guru spiritual dan masa percobaan untuk Lee sudah adil untuk nyawa Chai yang telah hilang? Dan juga apakah menurut kalian pihak kepolisian harusnya bisa lebih tegas untuk menelusuri kejahatan lain yang telah dilakukan oleh Wang kepada para muridnya? Memang bukan hal yang mudah ketika membongkar borok dan tindakan pelanggaran hukum di dalam sebuah komunitas. Apalagi komunitas yang dibalut atas nama agama. Seringkali para pengikutnya tak sadar bahwa mereka adalah korban dari kebiadaban sang guru spiritual. Atau bisa juga mereka kerap kali tak berani melaporkannya karena takut akan konsekuensi dari sesama anggota serta sang guru spiritual yang memiliki power absolut dalam komunitas. Silakan share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.